Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon supaya Engkau memberikan kami sukacita, memberikan kesiapan untuk terus mau mendengarkan firman serta melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari surat 1 Korintus 12, ayat 6 dan 7. 1 Korintus 12 ayat 6 dan 7 demikian firman Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Renungan kita saya beri tema melayani dengan berbagai karunia rohani. Saudara-saudara, firman Tuhan ini pertama-tama ditujukan kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang diberkati Tuhan dengan berbagai karunia-karunia rohani atau karunia pelayanan. Sayangnya bahwa dalam pelayanan ada banyak di antara mereka yang akhirnya menyombongkan diri, merasa diri lebih rohani, lebih pintar dalam hal-hal rohani, tetapi ada sesuatu yang miss, ada sesuatu yang hilang, yaitu apa? Kasih. Nah itulah sebabnya Rasul Paulus menekankan poin tentang kasih di dalam pasal 13. Di dalam pasal 12 dia meletakkan dasar yang benar bagaimana orang yang percaya melayani dan bagaimana mempergunakan karunia rohani dengan benar. Maka di sini kita melihat ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Pertama, kita melayani satu Tuhan. Melayani satu Tuhan. Dalam ayat 1-11, Paulus menekankan bahwa karunia itu adalah pemberian Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ini roh menunjuk kepada Allah. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam satu orang. Jadi karunia rohani tidak didapatkan melalui usaha sendiri, atau melalui pelatihan, melalui kursus, tetapi karunia rohani itu adalah pemberian Allah, sesuai dengan yang dikehendakinya. Ini adalah dasar. Ini ayat 11. Jadi perlu diingat karunia rohani berasal dari satu Tuhan, dan tujuannya juga jelas untuk memuliakan satu Tuhan. Itulah Tuhan yang Esa, Allah Tritunggal. Yang kedua, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita semua adalah satu tubuh Kristus. Dalam ayat 12 ditekankan bahwa semua orang percaya merupakan satu tubuh Kristus. Satu tubuh yang terdiri atas banyak anggota. Sama seperti tubuh jasmani kita, ada kaki, tangan, telinga, mata, hidung, dan lain sebagainya. Semua saling membutuhkan karena merupakan satu kesatuan. Demikian juga sesama orang percaya hendaklah saling menerima dan saling melayani satu dengan yang lain. Saling menghormati dan jangan saling merendahkan, apalagi berkata, "Aku tidak butuh engkau." Itu sama dengan menyangkali hakikat tubuh Kristus. Tuhan memberikan karunia rohani adalah agar masing-masing dapat aktif, saling melengkapi dalam kekurangan, saling menopang dalam iman, dalam pengharapan, dan kasih. Saya secara pribadi bersuka cita karena melihat anggota jemaat begitu antusias mau terlibat dalam pelayanan, khususnya baru-baru ini di gereja tempat saya melayani, kaum bapak ya, kompak, ya bisa terlibat dalam pelayanan. Nah ini juga adalah satu kemajuan dan bersyukur untuk kesempatan yang diberikan untuk melayani. Tinggal seterusnya perlu ditingkatkan, perlu dikembangkan. Dan yang ketiga, pergunakan karunia rohani dengan benar. Di dalam ayat 25, saudara-saudara, Paulus mengingatkan jemaat akan adanya satu bahaya jika salah mempergunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Apa bahayanya?
Akan terjadi perpecahan dalam jemaat yang mengakibatkan kemerosotan, kemunduran rohani. Jikalau salah mempergunakan karunia rohani. Dan tentu hal itu sangat kontras dengan kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan adalah supaya jemaat hidup dan menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua orang percaya diberikan Tuhan karunia rohani untuk melayani. Namun apakah kita sudah mempergunakan karunia yang Tuhan berikan untuk melayani dengan baik? Apakah kita sudah semakin sungguh-sungguh mau melayani Tuhan dengan karunia yang ada pada kita? Karunia itu diberikan bukan untuk disimpan, bukan untuk diarsipkan, tapi untuk dipakai, untuk dikembangkan, untuk bisa melayani satu dengan yang lain. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi mari kita melayani dengan karunia rohani yang Tuhan berikan, supaya Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami keselamatan, tapi juga Engkau melengkapi kami dengan berbagai karunia rohani, supaya kami bisa melayani satu dengan yang lain. Tuhan terus meneguhkan iman kami, Tuhan terus mempertajam semua karunia yang ada pada kami untuk bisa dipakai menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita, Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.